Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjut materi. Nah, terakhir kan kalian membuat kertas kerja dengan COP ceria. Nah, di situ kalian sudah saya periksa hampir rata-rata salah. Kenapa? Karena kalian tidak cermat dalam memilah di bagian sebenarnya akun itu masuk ke neraca atau masuk ke rugi laba. Jadi saya minta ke kalian untuk perbaiki jawabannya, karena berhubung udah saya posting ya untuk kunci jawabannya dengan tinta merah. Supaya apa? Supaya kalian tahu letak kesalahannya di mana. Kenapa gitu? Kalau misalnya di kertas kerjanya atau di worksheetnya itu udah salah, bakalan ke tahap selanjutnya juga bakalan salah. Nah, kita next masuk ke laporan keuangan perusahaan. Jadi laporan keuangan perusahaan ini adalah tahap proses akhir, bisa dikatakan tahap proses akhir dalam penyusunan keuangan lah, penyusunan transaksi keuangan dari suatu perusahaan. Jadi untuk membuat laporan keuangan itu ada 3 informasi yang bakalan kita susun. Yang pertama adalah rugi laba, yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca lagi. Nah, jadi ketiga ini saling berkesinambungan. Si rugi laba berkaitan sama si perubahan modal bakalan berkaitan dengan si neraca ini tadi. Nah, kita supaya lebih mudah masuk ke contoh. Oke. Ini dia bentuk dari laporan keuangan. Seperti yang saya katakan, ada rugi laba, ada laporan perubahan modal, dan ada neraca dari laporan keuangannya. Nah, yang pertama itu ada yang perlu kita susun adalah laporan rugi laba. Nah, jadi seperti biasa, berisi kepala akun, nama perusahaan, jenis jurnal, jenis laporan, Nah, terus kemudian ada tanggal dan tahun. Nah, ini saya pakai yang single step. Kalau misalnya mau nengok jenis laporan rugi laba ataupun laba rugi, itu lihat aja di LKS, ada single step, ada multiple step. Yang saya pakai saat ini adalah single step karena itu yang lebih simple. Nah, jadi di sini yang pertama sekali yang kita kerjakan adalah yang kita tulis adalah pendapatan. Pendapatan berapa seluruh pendapatan yang diterima perusahaan? Bu, dari mana kita datanya ngelihat? Dari sheet kertas kerja. Mana kertas kerja yang ini? Ini dia. Dari sheet kertas kerja. Pendapatan sebesar 11.200 dia. 11.200. Nah, berarti 11.120, sorry. Nah, berarti di sini kita tulis pendapatan 11.200. Nah, di sini pendapatan hanya pendapatan aja. Nah, bisa aja nanti dia ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya ada pendapatan lainnya, itu dijumlahkan semua. Nanti tulis aja di bawah pendapatan bunga, pendapatan apalagi misalnya pendapatan sewa atau pendapatan bla 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 lah. Nah, baru dijumlahkan, tulis di bawah sini juga. Dapatlah pendapatan sebesar 11.120 masuk kepada beban. Jadi seperti di neraca lajur ataupun di kertas kerja juga dikatakan bahwa pendapatan dan beban itu masuk ke rugi laba. Nah, sama. Jadi pendapatan sama si beban yang hanya masuk ke laporan rugi laba. Nah, beban usaha apa-apa aja beban yang ada di OP ceria ini tadi. Ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 poin beban. Nah, semuanya itu ditulis, ditambahkanlah dia seluruh bebannya. Di total dapatlah 9.215. Nah, jadi supaya kita tahu seberapa besar seberapa keuntungan kita atau seberapa rugi kita jumlahkanlah, kita kuranginlah pendapatan kita 11.120 dikurang dengan seluruh beban, yaitu 9.215 dikurang, dapatlah dia 1.905.000. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan ataupun laba bersih sebesar
1.195.000. Itu udah laba bersih. Bu, gimana kalau ternyata hasilnya lebih besar pendapatan daripada beban? Nah, kalau misalnya ternyata lebih besar pendapatan daripada beban, dapat disimpulkan, berarti kan minus tuh, dapat disimpulkan bahwa ternyata perusahaan itu justru mengalami kerugian, di mana lebih besar beban daripada pendapatan. Oke, next, selanjutnya masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini gampang, cuma hanya ngelihat si pemilik modal sekarang berapa sih modalnya gitu kan yang ada di perusahaan. Nah, sama seperti tadi, kepala jurnal, nama perusahaan, nama laporan, sama tanggal. Berisi modal awal COV. Nah, modal awal COV ini kita lihat modal awalnya ketika awal bulan. Nah, di sini kita lihat modal COP mana nih? 5 juta 30.000. Nah, itu kan modal awal dia, ya kan? Nah, terus kemudian saya ada salah nulis ya kayaknya nih. Enggak, deh. Nah, terus kemudian masuk ke di sini ada laba bersih. Laba bersih ini adalah nilai laba bersih yang kita dapatkan dari si laporan rugi laba. Ya. Laba bersihnya berapa? Sebesar 1.905.000. Terus kemudian laba bersih dikurangi dengan prive COP. Nah, kalau misalnya COP ternyata dalam transaksi tersebut ada prive, adapun pengambilan modal pribadi dia, kok prive? Ada prive COP sebesar 300. Nah, di sini kita lihat di sini prive 300.000 ya. Sampai akhir pun juga masih 300.000. Nah, udah kita tulis sini prive OP sebesar 300.000. Laba bersih dikurangi dengan prive, dapatlah dia 1.605.000. Ditambahkanlah modal awal dengan modal COP yang modal akhir bisa kita katakan. Jadi modal awal dikurang modal akhir 5.030.000 dikurang 1.605.000. Dapatlah dia 6.635.000. Nah, ini bisa dikatakan bahwa hasil perubahan modal, berarti modal COP pada akhir 31 Desember 2014 sebesar 6.635.000. Masuk tahun berikutnya yang berlaku adalah modal COP sebesar 6.635.000. Lanjut di sini masuk ke neraca. Neraca itu ketika aktiva sama sifat-sifat itu dalam posisi balance, artinya dalam keadaan seimbang. Nah, di sini kita cukup mencatat nilai aktiva sama nilai pasifa. Nah, aktiva masih ingat kan? Aktiva itu adalah harta, pasifa ini adalah kewajiban utang tambah modal. Nah, aktiva di sini kita pilah, ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Nah, aktiva lancar ada kas, ada piutang, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan. Nah, nilainya itu kita lihat di nilai akhir di kertas kerja. Boleh kalian lihatnya di bagian neraca, boleh kalian tengok juga di neraca saldo disesuaikan atau NSDS. Nah, jadi kita tulis di situ semua berapa total si aktiva lancar, terus kemudian kita tulis aktiva tetapnya juga berapa, peralatan, akumulasi peralatan. Nih ya, peralatannya 4.800.000. Ternyata di sini ada penyusutan atau depresiasi, penyusutan peralatan 960. Ini dikurang. Jadi peralatan dikurang nilai penyusutan yang menunjukkan bahwa peralatan itu sudah mengalami pengurangan nilai. Nah, terus ditambah dengan di sini ada kendaraan. Dapatlah total aktiva dari kas sampai dengan kendaraan itu di total dan dikurang, dapatlah 32.030.000. Nah, masuk ke pasifa, ada kewajiban utang usaha sebesar 25.300.000, utang gaji 45.000, utang listrik sebesar 50.000, ditambahlah modal COP. Modal COP ini jangan modal dari kertas kerja yang kalian ambil. Modal COP ini adalah modal akhir pada bulan akhir Desember sebesar 6.635.000 ya. Jangan dari kertas kerja. Kalau misalnya kalian ambil dari kertas kerja sebesar 5.030.000 nggak akan balance ya. Jadi modal OV yang udah dari laporan perubahan modal ditambahlah dapat 32.030.000. Oke, dari aktiva sama 32.030.000, pasifa juga sama 32.030.000, maka balance dan selesai.
jawab. Gampang ya saya rasa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan japri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.